Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Allen, hari ini kita akan membahas materi kimia untuk kelas 10 SMA, yaitu mengenai hukum dasar kimia. Kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, yang pertama adalah mengenai hukum kekekalan massa atau dikenal juga dengan hukum Lavoisier. Nah, bunyi dari hukum kekekalan massa adalah massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Contohnya misalnya seperti ini. Saya punya reaksi antara nitrogen dengan oksigen menghasilkan nitrogen dioksida. Nah, dalam hal ini, massa zat sebelum reaksinya adalah nitrogen dan oksigen. Sedangkan massa zat sesudah reaksinya adalah nitrogen dioksida. Nah, misalnya saya punya contoh, nitrogennya 7 gram, oksigennya 16 gram. Nah, maka massa nitrogen dioksida akan sama dengan 7 ditambah 16, yaitu 23 gram. Begitu pula untuk contoh soal yang kedua, misalnya saya punya reaksi glukosa tambah oksigen, ini menghasilkan karbon dioksida ditambah air. Misalnya glukosanya adalah 180 gram, ya. Oksigennya adalah 192 gram. Nah, maka nanti karbon dioksidanya di sini adalah 264 gram dan airnya 108 gram. Nah, di sini kalau kita jumlahkan massa zat sebelum reaksinya, kita jumlahkan saja, itu sama dengan 372 gram. Nah, kalau kita jumlahkan massa zat sesudah reaksinya, ini juga akan menghasilkan 372 gram. Nah, ada hal yang penting yang perlu kalian pahami mengenai hukum Lavoisier ini. Yang pertama, jumlah massa zat yang bereaksi menjadi produk sama dengan jumlah massa zat produk yang terbentuk. Nah, ini maksudnya apa? Kita lihat. Nah, misalnya, saya punya reaksi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, maka massa H ya dalam H2, nah massa H dalam H2 ini ya, ini akan sama dengan massa H dalam H2O. Itu maksudnya, gitu ya. Begitu pula massa oksigen dalam O2 ya, ini akan sama dengan massa oksigen dalam H2O. Nah, terus penjelasan yang kedua mengenai jumlah atom-atom sebelum reaksi sama dengan jumlah atom-atom setelah reaksi. Nah, kita lihat jumlah atom misalnya di H di sini ya, di sebelah kiri jumlah atomnya, kita kalikan saja koefisiennya dengan angka indeksnya. Berarti 2 dikali 2 adalah 4. Nah, ini akan sama dengan ya jumlah atom H dalam H2O. Nah, jumlah atom H dalam H2O tinggal kita kalikan, berarti 2 dikali 2. Ya. Jadi koefisiennya kita kalikan dengan angka indeksnya, jadi 4. Maka jumlah atom H yang sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Begitu pula jumlah atom oksigen. Ya, di sebelah kiri adalah 1 dikali 2 gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada angka 1. Jadi jumlah atomnya sebelah kiri adalah 2. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah 2 kali 1, berarti 2. Oke. Untuk yang ketiga ini merupakan memang bunyi dari hukum kekekalan massa. Ya. Ini kira-kira mengenai hukum kekekalan massa. Nah, untuk yang kedua, yaitu mengenai hukum perbandingan massa atau Proust. Nah, bunyi dari hukum perbandingan massa atau Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya perbandingan massa C dan O dalam CO2 itu selalu 3:8. Ya. Nah, ini contohnya misalnya gini. Jadi kalau misalkan massa C-nya 3, massa oksigennya 8, nah maka massa CO2 yang terbentuk nanti ya itu akan menjadi 3 ditambah 8 atau 11. Ya. Begitu pula misalnya massa C-nya misalnya 6, ya, massa oksigennya 16. Nah, kita lihat kalau 3 ke 6 ini kan dikali 2 ya. Ini juga sama akan berlaku kelipatannya, jadi 8 kali 2 adalah 16. Nah, nanti massa CO2-nya juga tinggal jumlahkan saja 6 ditambah 16 yaitu 22. Yang ketiga, misalkan massa C-nya 9, sama ya. Ini dari 3 ke 9 ini dikali 3. Nah, maka ini juga dikali 3 nih, 8 kali 3 adalah 24. Ya, maka massa CO2-nya adalah 33 gram.
Nah, ya sebenarnya perbandingan 3:8 ini dalam CO2 itu didapatkan dari tinggal 1 dikali ARC. Jadi angka indeksnya ya, angka indeks ini, angka indeks C dalam CO2 itu kan 1 dikali AR-nya. ARC atau massa atom relatif C-nya ya. Ini kita bandingkan dengan angka indeks dari O ya dalam CO2, ini kan 2 dikali AR dari O. Nah, sehingga 1 dikali 12 ya berbanding 2 dikali 16 ya, berarti 32 ya. Ya, ingat ya, yang namanya ARC itu kan 12 ya, sedangkan AR oksigen itu 16 gitu ya. Jadi 12 banding 32 yaitu 3:8. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, misalnya saya punya contoh soal ya. Di sini misalkan besi 2 sulfida terbentuk dari unsur besi dan unsur belerang dengan perbandingan Fe banding S-nya adalah 7:4. Nah, untuk membuat senyawa besi 2 sulfida seberat 99 gram, berapa gram besi dan berapa gram belerang yang diperlukan? Nah, kita jawab. Nah, pertama, untuk mencari massa besi, berarti kita harus tahu koefisien atau perbandingan Fe-nya per perbandingan totalnya. Nah, perbandingan Fe-nya di sini adalah 7 ya. Dibagi perbandingan totalnya adalah 7 ditambah 4. Berarti berapa? 11. Seperti ini gitu ya. 7/11 dikali massa FeS. Nah, massa FeS-nya berapa? 99 ya. Tinggal 7/11 dikali 99 adalah 63 gram. Begitu pula untuk massa S. Jadi massa S adalah perbandingan S-nya 4 dibandingkan perbandingan totalnya 11 dikali 99 yaitu 36 gram. Nih, kalau kita jumlahkan ya, 63 tambah 36 adalah 99 gram. Seperti itu kira-kira konsep dari hukum perbandingan massa atau hukum Proust. Nah, yang ketiga ya mengenai hukum kelipatan berganda atau hukum Dalton. Nah, bunyinya adalah seperti ini. Jadi bila unsur-unsur lebih dari satu macam senyawa, ya maksudnya bila unsur-unsur itu bisa membentuk lebih dari satu macam senyawa, dan jika massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama ya, maka perbandingan massa merupakan bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya gimana? Contohnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya unsur belerang dan oksigen ini kan dapat membentuk senyawa misalkan SO2 dan SO3, kan? Nah, kalau misalkan massa S-nya itu sama, ini sama ya. Ini jadi S-nya sama, maka perbandingan O dalam SO2 dan SO3 itu adalah, lihat angka indeksnya, 2:3. Jadi kalau misalkan S-nya sama, ya maka perbandingan oksigennya ya adalah 2:3. Nah, contoh misalnya ya soal latihan nih. Nah, misalnya di sini saya punya massa nitrogen sama oksigen gitu ya. Nah, nanti massa N sama O ini nanti dia bisa membentuk dua senyawa gitu ya. Senyawa 1 dan senyawa 2. Nah, untuk senyawa 1 perbandingan massa N-nya adalah 7 gram, sedangkan massa oksigennya 16 gram. Sedangkan senyawa 2-nya massa nitrogennya 14, massa oksigennya 24 gram. Nah, pertanyaannya berapakah perbandingan massa O dalam kedua senyawa di atas? Nah, pertanyaannya adalah massa O. Nah, tadi di hukum perbandingan berganda dikatakan ya, jika massa salah satu unsur tersebut tetap. Nah, di sini kita lihat kalau kita mau membandingkan massa oksigen di sini ya. Nah, maka massa N-nya dianggap tetap, berarti harus sama. Ini kan belum sama nih, 7 sama 14. Nah, biar massa N-nya sama ya, maka yang senyawa 1 ini harus ya, yang tadinya perbandingannya atau massanya 7, 16 ya, kita kalikan 2 ya, biar sama nih massa nitrogennya dengan senyawa 2 ya, karena kita mau membandingkan apa? Oksigennya ya. Kalau mau membandingkan oksigennya, maka massa nitrogennya itu harus sama. Maka di sini adalah massa nitrogennya tinggal kita kali 2 aja, dua-duanya ya. Jadi 7, 16 kita kali 2 menjadi 14, 32. Nah, kalau sudah sama ya massa nitrogennya, maka massa oksigennya tinggal kita bandingkan saja, yaitu 32:32.
24 ya. Nah, itu ya. Jadi perbandingan massa oksigen dalam kedua senyawa adalah 32:24. Nah, nanti kita perkecil ya, dibagi 8. Ini menjadi 4:3. Nah, itu hukum yang ketiga ya, yaitu mengenai hukum kelipatan ganda atau hukum Dalton. Nah, yang keempat yaitu mengenai hukum perbandingan volume atau dikenal dengan hukum Gay-Lussac. Nah, hukum perbandingan volume ini bunyinya adalah perbandingan volume gas-gas yang bereaksi membentuk senyawa selalu tetap. Jadi, perbandingan volume itu selalu tetap ya. Tapi ini berlaku untuk gas-gas ya. Gas-gas yang bereaksi. Contohnya misalnya gini. Ini saya punya reaksi N2 ya, gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Nah, di sini kalau misalkan volume nitrogennya itu 1 ml ya. Nah, maka massa H2-nya itu akan menjadi 3 ml, massa NH3-nya itu 2 ml. Nah, ini menunjukkan bahwa perbandingan volume gas-gas yang bereaksi itu selalu seperti ini, misalkan 1, 3, 2. Nah, ini selalu sebanding dengan koefisiennya, ya, perbandingannya. Jadi 1, 3, 2. Bisa juga nanti misalkan perbandingan ini 1, 3, 2, saya kali 2 semua. Ya. Artinya misalnya kalau misalkan N2-nya 2 mil, ini kali 2 kan ya. Ini juga kali 2, ya. 3 kali 2 adalah 6, 2 kali 2 adalah 4. Perbandingannya atau volumenya adalah 2, 6, 4. Ini selalu perbandingannya berarti berapa? 1, 3, 2. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Ya. Tinggal kalikan 2 semua. Begitu pula kalau misalkan 15 gitu ya. 5 ya. Kalau 5 mili ya ini 15, ini 10. Mudah ya. Tinggal dikali 5 semua. Di perbandingannya selalu 1, 3, 2. Atau sesuai dengan koefisien. Gitu ya. Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Atau bisa pakai rumus seperti ini, boleh juga ya. Jadi V1 per koefisien 1 sama dengan V2 per koefisien 2. Ya, terserah ya. Mau dengan cara ini boleh, dengan cara yang kedua juga boleh. Oke, ini soal latihan. Ya. Misalnya gini, perhatikan persamaan reaksi pembentukan SO3 berikut. Jadi ada reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, ini lihat koefisiennya gas semua. Ya, kalau koefisiennya gas semua, maka ini berlaku hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Nah, pertanyaannya, jika gas oksigen yang telah bereaksi 12 liter, berarti oksigennya 12 liter, maka volume gas SO2 berapa? Ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini boleh pakai rumus gitu ya. Jadi, kita bandingkan aja volume SO3 per koefisien SO3 sama dengan VO2 dibagi koefisien O2. Kita masukin aja ya, koefisien SO3 ya, ini harusnya SO3-nya adalah 2 gitu ya. Volume O2-nya 12, koefisien O2-nya 1 ya, ini dari sini nih. Nah, dari koefisien ini. Sehingga kita dapatkan VSO3-nya adalah 24 liter. Gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir ya, mengenai hukum Avogadro. Nah, bunyi dari hukum Avogadro adalah pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang bervolume sama mengandung jumlah mol yang sama pula. Jadi ini adalah salah satu kata kuncinya adalah kalau ada kalimat pada suhu dan tekanan yang sama. Nah, maka akan berlaku volumenya. Volumenya itu, jika volumenya sama, maka jumlah molnya juga akan sama. Nah, sehingga bisa kita rumuskan seperti ini akhirnya. Jadi V1 per mol 1 sama dengan V2 per mol 2. Ya. Contoh misalnya. Nah, sebanyak 1,6 gram gas O2 mempunyai volume 1 liter. Berapa volume dari 2,8 gram gas N2 pada tekanan dan suhu yang sama? Nah, di sini ada kata kunci tekanan dan suhu yang sama ya. MrO2-nya adalah 32, MrN2 adalah 28. Ya. Pertanyaannya berapakah volume dari gas N2? Nah, kita bisa mengerjakannya ya dari rumus ini gitu ya. V1 mol 1 V2 M2 ya. Ya, V1 per mol 1 V2 per mol 2. Misalkan V1-nya ya dibiasakan biar lebih mudah. Jadi V1-nya itu adalah V yang ditanyakan aja.
Di V yang ditanyakan adalah Vn2 dibagi mol N2 sama dengan V2-nya adalah VO2, ya mol 2-nya adalah mol O2. Ya. Kita masukin aja. Nah, di sini Vn2 dibagi. Nah, untuk mencari mol N2 itu rumusnya kan adalah massa gitu ya. Massa Cn2-nya yaitu 2,8 gram dibagi mR dari N2-nya. Ya, jadi 2,8 dibagi 28. Ya, 2,8 dibagi 28. Sama dengan VO2-nya ada 1 liter ya, di soal dikasih tahu. Nah, mol O2-nya pun gitu. Caranya adalah massa dari O2-nya ya 1,6 dibagi mR. mR itu adalah massa molekul relatif dari O2 ya, 32. Di 1,6 per 32. Nanti kita akan dapatkan Vn2-nya adalah 2 liter ya. Seperti itu kira-kira. Nah, seperti itulah hukum dasar kimia yang telah kita pelajari. Jadi ada 5 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau belum paham silahkan diulang kembali. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja di kolom komentar gitu ya. Dari saya cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan pijit tombol notifikasinya agar selalu update dengan video-video dari Allen Channel. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.